Malam ini kami datang untuk menginjili Anda semuanya, untuk mewartakan tentang Injil ini, kebenaran yang sejati, bahwa ini isinya kebenaran. Ustadz ini mengatakan bahwa Alkitab kami itu adalah Injil kebenaran yang sejati, bukan Al-Quran lagi. Maka mereka mengajarkan ajaran Alkitab itu. Mari kita dengar tentang apa yang mereka ajarkan dari Alkitab kebenaran itu. Ini ada keluaran, ini angkanya diganti, angkanya. Klik ini, klik 3, ini 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, kata huwa tadi nih. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Berdiri diam, tapi lepas dulu alas kaki di depan pintu. Sepatu ke, sendal, namanya kasut. Ini ganti 30, 20. Tampilkan. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, salah terjemahannya. Ini bahasa aslinya tabernakel, rumah ibadah, masjid. Kemah pertemuan itu atau tabernakel itu ya bukan masjid. Karena masjid ruangannya plong, tanpa ada bilik-bilikan. Sedangkan tabernakel itu atau kemah pertemuan itu terdiri dari 1. Bilik maha suci, 2. Bilik suci, 3. Pelataran. Bilik maha suci dengan bilik suci dibatasi oleh sebuah tirai. Dan di dalam bilik maha suci itu ditempatkan tabut perjanjian yang isinya adalah 10 perintah Tuhan yang dicatat pada 2 loh batu. Siapapun tidak boleh masuk ke ruang bilik maha suci kecuali imam yang bertugas. Imamat 16 ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup perdamaian yang di atas tabut, supaya jangan dia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup perdamaian. Pada bilik suci ada mesbah dupa, kaki diam, dan meja roti sajian. Di pelataran adalah tempat penyerahan domba yang akan dikorbankan para umat. Di sana ada mesbah korban bakaran. Menjelang pintu masuk ke bilik suci, ada bejana air pembasuh kaki. Mari perhatikan gambar skemanya. Inilah tabernakel dipandang dari luar. Ini pagarnya. Ini adalah pelataran. Disebut pelataran. Ini adalah bilik suci. Dan di belakang sini adalah bilik maha suci. Ini jika kita lihat dari luar. Ini skemanya. Skema tabernakel. Inilah tadi pelataran itu. Ini pelataran. Inilah bilik maha suci. Ini bilik suci. Dibatasi oleh tirai. Bilik maha suci dan bilik maha suci tidak boleh ketemu. Tidak boleh digabung. Dibatasi oleh tirai. Isi dari bilik maha suci ini adalah tabut perjanjian. Yang di dalamnya ada 10 perintah Tuhan yang dicatat dalam 2 loh batu. Isi dari bilik suci adalah mesbah dupa. Ini mesbah dupa. Ada lampu dian. Ini lambang Israel ini, lampu dian ini. Ini adalah meja roti sajian. Ini adalah pintu masuk. Di pelataran ini, mendekati pintu ini, ada bejana air untuk digunakan mencuci kaki dan tangan. Dan ini adalah mesbah korban bakaran. Jelas, tidak akan kita dapati skema masjid seperti ini. Artinya, tabernakel bukanlah masjid. Tidak ada satupun di dunia ini masjid yang mempunyai skema seperti ini. Jadi tabernakel itu bukan masjid. Karena bentuk fisik dan ruangan masjid sangat berbeda dengan ruangan tabernakel. Apabila mereka masuk ke dalam masjid, kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air. Mereka cuci tangan sampai bersih, lalu kumur.
lalu tarik di hidung, lalu kasih keluar lagi. Muka, tangan, ini apa? Baik, lepas alas kaki, Tuhannya namanya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, huwa Allah. Lepas alas kaki, wudhu. Ini nih ganti, keluarannya diganti. Ke bawah lagi, terus ini nih, Nehemia 8:6. Setelah kita lepas alas kaki, wudhu, masuk di dalam ngapain? Lalu Ezra, Nabi Uzair alaihissalam, memuji Tuhan, Allah. Dia begini, dia berdiri di depan, di belakangnya banyak orang. Belum ada tatanan sholat, karena Rasulullah belum lahir. Dia berdiri di depan, lalu dia angkat tangan, dia bilang, Allah yang maha besar. Dan semua orang di belakang menyambut dia, amin, sambil mengangkat tangan. Tidak boleh banyak-banyak rakyat atau umat masuk ke dalam pelataran tabernakel. Hanya satu orang saja boleh masuk untuk menyerahkan binatang yang akan dikorbankan jadi korban bakaran dan diterima oleh imam. Hanya imam dan pembantunya yang boleh berada dalam pelataran tabernakel. Jika mereka, yaitu imam dan pembantunya, hendak masuk ke bilik suci, mereka harus cuci kaki, cuci tangan dulu. Keluaran 30 ayat 20. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Siapa mereka itu? Mari kita baca mulai dari ayat 17. Keluaran 30 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Ustadz Kainama ini menunjuk Nehemia 8 ayat 6. Mari kita baca. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Di mana peristiwa ini terjadi? Apakah di tabernakel yang dia sebut masjid? Mari kita baca mulai dari ayat 1. Nehemia 8 ayat 1. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Di halaman di depan pintu gerbang air, bukan di tabernakel yang dia sebut masjid. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ayat 4. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi jelas, Esra dan seluruh umat bukan masuk ke dalam tabernakel yang dia sebut masjid tadi, tapi di halaman pintu gerbang air. Jadi orang tidak boleh masuk banyak-banyak ke pelataran sini. Umat atau rakyat Israel itu hanya berada di luar sini. Jadi hanya satu orang yang bisa masuk ke sini mengantarkan binatang calon korban bakaran, diterima oleh imam. Yang ada di ruang ini hanyalah imam dan para pembantunya. Jadi kalau imam dan para pembantunya hendak masuk ke ruang maha suci ini, mereka harus cuci kaki dulu dan cuci tangan. Dan pembantu-pembantu imam, kalau imamnya Harun, anak-anaknya pembantunya, kalau mereka masuk ke sini, ke ruang maha suci, ke ruang suci ini, mereka cuci kaki dulu dan cuci tangan di sini. Dan
pembantu-pembantu atau anak-anak Harun tidak boleh masuk ke ruang maha suci. Tidak boleh sama sekali. Yang boleh hanya imam. Itu pun hanya 1 kali setahun. Tidak boleh sembarang masuk sini orang. Kalau ada masuk ke sini tanpa sengaja pun, pasti mati. Karena ini adalah ruang maha suci. Jadi tidak benar Kainama mengatakan bahwa mereka rame-rame masuk ke dalam sini. Tidak muat. Ini rusaklah kalau ini terlalu banyak ini. Nggak ada podiumnya di sini. Di mana tempat dia mau khotbah, di mana mau bicara. Imam tidak ada di sini. Tidak ada. Jadi rakyat itu berada di luar saja. Jadi tidak benar Kainama mengatakan orang rame-rame masuk ke dalam kemah sini atau masjid yang disebut masjid ini. Ini bukan masjid. Ini adalah tabernakel. Kemudian mereka berlutut. Jadi setelah begini, dalam bahasa Ibraninya Hillel. Hillel dipakai oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Hillel Eyah. Kalau di sini Haleluya. Itu bahasa Ibraninya, bukan Hale, bukan Hillel Eyah. Hillel, lalu kalau begini namanya Tehillah, puji-pujian. Lalu setelah itu proskueno, kena dari sini sampai sini. Berarti Islam meniru liturgi tata cara ibadah orang Yahudi. Liturgi atau tata cara ibadah Yahudi seperti itu di tabernakel adalah karena di bilik maha suci tabernakel itu hadir kemuliaan Allah yang diwujudkan oleh tabut perjanjian. Itulah sebabnya siapapun orangnya tidak boleh menyentuh tabut perjanjian itu. Bila tersentuh, sengaja atau tidak sengaja, maksud baik atau tidak maksud baik, maka orang yang menyentuh tabut perjanjian itu pasti mati saat itu juga. 2 Samuel 6 ayat 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengerikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Tetapi tepat ketika Yesus mati di palang salib, tirai pembatas bilik maha suci dengan bilik suci robek. Sehingga tidak ada lagi pembatas bilik maha suci dengan bilik suci yang seharusnya tidak boleh terjadi. Maka dengan demikian, secara misterius, tabut perjanjian yang melambangkan kemuliaan Allah hilang tanpa jejak. Sejak saat itu, liturgi tata cara ibadah Yahudi tidak lagi seperti itu dan tidak lagi membawa hewan korban bakaran sampai saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Islam meniru tata cara ibadah Yahudi lagi? Padahal saat ini tidak ada lagi bilik maha suci yang berisikan tabut perjanjian. Ini ganti Ustaz. Ulangan 14 8. Yang boleh sholat siapa? Adalah orang-orang yang tidak makan babi hutan dan daging babi. Karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram. Boleh sholat tapi jangan orang yang makan daging babi, baik itu babi hutan maupun babi ternak, haram. Babi dan lain tidak dimakan oleh Yahudi karena babi tidak memamah biak. Islam ikut-ikutan tidak memakan babi, padahal Islam tidak tahu apa alasannya. Klik Kejadian 17 14. Tampilkan. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Bahasa Inggris klik. Any uncircumcised, yang tidak disunat, male who has not been circumcised in the flesh of his foreskin will be cut off. Sunat bagi orang Yahudi adalah merupakan meterai atau tanda peringatan atas janji Allah menyerahkan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Jadi, keturunan Abraham yang berhak mewarisi tanah Kanaan adalah yang bersunat. Jika ada yang tinggal di tanah Kanaan yang tidak bersunat, harus dibunuh. Islam ikut-ikutan sunat, tidak tahu alasannya apa. Orang Jawa, orang Batak yang beragama Islam disunat. Apa alasannya? Apakah dia mewarisi tanah Kanaan? Ya tidaklah. Imamat ya klik 1 Korintus
11, 6. Sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah dia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Pakai jilbab dari dulu. For if a woman will not cover her head, she should cut off her hair. But if it is disgraceful for a woman to have her hair cut off or her hair shave. Perhatikan kata ini, shave, bukan cut, shave, cukur sampai gundul. Nggak apa-apa, nggak pakai jilbab nggak apa-apa, tapi gundul. Jadi harus pakai jilbab. Laki-laki di hitan tidak boleh makan makanan haram, tidak boleh minum minuman haram, ya, menyembah Tuhan yang namanya Allah, lepas alas kaki, berwudu, sholat. Agamanya apa? Lukas 2:21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Tidak ada yang lain selain kebenaran yang sempurna. Bahkan Yesus ikut disunat. Bahkan Yesus tidak makan bagong. Yesus tidak minum khamar. Yesus sholat. Yesus lepas alas kaki. Ya. Beliau disunat. Tidak ada ajaran yang lain sejak kitab tertua di muka bumi. Hanya Islam. Arabic Bible. Klik yang Arabnya. Ganti angka ini, ganti. 10. Tanda bagi 31. View. Waqala salatuka wazukirat sadaqatuka amam Allah. Salatuka, salatmu. Salatuka wazukirah, engkau mengingat Allah. Zikirmu. Wa sadaqatuka, dan sodakohmu ada di hadapan amam. Amam itu bahasa Arab, artinya di depan. Amam Allah, diterima di hadapan Allah. Yesus tidak pernah ajarkan yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah ajarkan agama lain. Nabi Musa alaihissalam katanya agama Yahudi, tidak. Nabi Isa alaihissalam agama Kristen, tidak. Karena beliau yang bilang ada 3 yang diterima di hadapan Allah, di depan Allah. Apa? Salatuka, solatmu, zukirahmu, zikirmu, dan sodakohmu. Apa agamanya ini? Agama itu benar kalau Tuhannya namanya Allah. Orang yang menyembah Allah menyebut Bismi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahu huwa Allah. Ketiga, tandanya laki-lakinya dihitan, perempuannya pakai jilbab, tidak makan makanan haram, tidak minum minuman yang haram. Yang diterima oleh Tuhannya adalah sholat, zikir, sodakoh. Kalau mau beragama, tidak ada cara lain. Harus menyembah Tuhan yang satu, Allah. Lepas alas kaki, wudu, sholat, zikir, zakat, khitan, pakai jilbab kalau perempuan, nggak makan daging yang haram, nggak minum minuman haram. Kalau urut-urutannya seperti tadi, nama agamanya apa? Takbir, takbir, takbir. Jangan pernah ragu tentang agamamu. Kami adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Apa yang Yesus sampaikan, kami kerjakan. Iya. Apa yang Yesus lakukan, kami kerjakan. Iya. Contoh, Yesus berpuasa, Matius pasal 4 ayat 2. Iya. Kami kerjakan juga berpuasa. Iya. Contoh, Yesus bersunat, Lukas pasal 2 ayat 21. Naam. Kami bersunat. Iya. Contoh lagi, Bible itu mengajarkan tentang berkerudung. Iya. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Iya. Walaupun kalian melaksanakan liturgi tata cara ibadah Yahudi itu semua, seperti wudhu, sholat, berjilbab, sunat, tetapi kalian Islam itu tetap masuk neraka mendapat kematian kekal selama-lamanya. Kalian tidak akan mendapat hidup kekal jika kalian tetap berdosa, yaitu melanggar 10 perintah atau hukum Tuhan yang walau hanya satu kalian langgar. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4.
Upah dosa ialah maut, yaitu kematian kekal. Roma 6 ayat 23. Yang penting di sini ialah ketekunan menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Bukan sholat, bukan liturgi tata cara ibadah, bukan sunat, bukan mengikuti adat istiadat. Tidak ada tercatat dalam Alkitab kami itu bahwa jika tidak sunat, jika tidak berjilbab, dan lain-lain adalah dosa. Yesus tidak pernah mengajarkan dan tidak memerintahkan sunat atau jilbab atau harus dikain kafani jika meninggal. Ingat, inilah ajaran yang benar dari kitab Injil yang benar itu. Terima kasih.